Salam olahraga Tribuners, kembali berjumpa di Bincang Bola edisi Piala Dunia 2022 Qatar. Kompetisi sudah sampai pada puncaknya. Di partai final ada dua tim besar, timnas Prancis dan timnas Argentina yang akan bertanding untuk berebut menjadi juara dunia. Nah, kali ini saya John Ose ditemani oleh rekan saya Bung Joko Wit. Sehat, Bung? Sehat, John Ose. Baik, pertandingan antara Argentina melawan Prancis pada hari Minggu malam nanti kiranya akan sangat menarik. Tapi sebelumnya kita akan berbincang-bincang mengenai preview, prediksi, dan sejarah dari kedua tim, termasuk pelatihnya yang barangkali ini dua pelatih yang cukup berbeda dari sisi usia. Nanti kita akan diulas oleh Bung Joko Wit. Bung Joko Wit, ini menurut pandangan Bung Joko Wit ini seperti apa ini kedua pelatih ini dari sisi track recordnya, Didier Deschamps dan yang satu pelatih Argentina Lionel Scaloni ini, seperti apa ini penerawangan? Ya, menarik nih John Ose. Final ideal ya, Argentina melawan Prancis. Mungkin udah banyak yang memprediksi keduanya akan bertemu di final. Ya. Yang tidak kalah menarik adalah sosok kedua pelatih. Dari Prancis, Didier Deschamps ini Piala Dunia 1998 menjadi juara Piala Dunia sebagai pemain. Sebagai pemain. Ya. Lalu 2018 juara dunia sebagai pelatih. Ini untuk karir pemain dan pelatih sudah sempurna ini. Di sisi lain, Lionel Scaloni ini baru 2020 menjadi pelatih kepala Argentina, sebelumnya asisten. Dia usianya baru 44 tahun. Ini cukup menarik ini. Tapi 2021 sudah meraih Copa America. Ya, waktu itu final Brasil Argentina 1-0 untuk Argentina. Ya, untuk karir kepelatihan meraih Copa America untuk seorang pelatih timnas negara Amerika Latin sudah sangat bagus. Jadi ini nanti akan ada duel yang luar biasa ini dari sisi taktikal maupun dari sisi sejarah ya, Bung. Berarti dari sisi jam terbang pun sebenarnya sudah berbeda ya, Bung ya? Bisa dibilang seperti itu, tapi kan sepak bola tidak melulu, tidak semata masalah teknis, Bung. Jadi kalau menurut saya ya, memang di sisi Prancis untuk secara materi pemain masih unggul. Tapi jangan lupa Argentina ini adalah Messi punya misi. Tahu Piala Dunia tahun ini tergantung pelatih bagaimana menempatkannya, begitu. Ya, persis. Artinya ini Piala Dunia terakhir Messi. Saya kira biarpun mungkin kalah secara materi pemain, kalah tipis sih sebenarnya, nggak banyak. Dia menang secara non teknis. Semangat juang mereka akan 36 tahun, Bung. Penantian Piala Dunia terakhir 86 Maradona, gol tangan Tuhan. Ya. Jadi akan sangat luar biasa, sangat sempurna jika Messi menyamai capaian Maradona tahun 86 meraih Piala Dunia yang belum pernah dia raih. Oke. Ya, cukup menarik sekali ini. Dari sisi dua pelatih sudah memiliki pengalaman yang berbeda, namun juga racikan kedua pelatih nanti yang akan sangat menentukan. Ini kalau kita masuk ke beberapa pemain yang mungkin akan menjadi kunci. Dari Prancis ada di barisan belakang yang cukup mencolok, ada Theo Hernandez. Ini menurut Bung Joko Wit seperti apa? Ya, Theo Hernandez fullback AC Milan ini luar biasa, Bung. Penampilannya di musim kemarin, dia di AC Milan, Stefano Pioli itu memberinya kepercayaan untuk menjadi fullback yang tidak sama seperti fullback lainnya. Fullback lain mungkin sekedar overlapping gelandang, crossing. Dan Theo Hernandez ini lebih dari itu. Dia bahkan membawa bola dari kotak penalti tim sendiri, untuk cut inside
masuk ke dalam, tidak cuma menyisir sisi kiri lapangan, lari, mencetak gol atau memberi assist. Nah, itu luar biasanya Theo Hernandez, Bung. Dan sudah terbukti 1 gol kemarin dia mencetak di Piala Dunia edisi ya, kali ini ya, sudah mencetak gol. Ya. Berkah dari kakaknya yang cedera, Lucas Hernandez. Ini apakah ini keberuntungan Theo ini di sini? Bisa dibilang seperti itu. Yang menariknya ada 3 lagi, Bung. Ada 2 pemain lagi setidaknya, Paul Pogba dan N'Golo Kante. Nah, ini juga berkah bagi Tchouaméni dan Rabiot. Tchouaméni cetak 1 gol juga, Bung. Kemarin saya sudah memprediksi dia tidak kalah hebat dari Pogba. Pogba mencetak gol Piala Dunia 2018, dia juga mencetak gol. Jadi bukan tidak mungkin akan menjadi pemain kunci juga nanti di final. Menjadi bukti juga bahwa Prancis memiliki skuad yang seperti saya pelapis pengganti yang kedalaman skuad Prancis luar biasa memang. Kalau dari sisi Argentina ini, bicara soal pemain kunci, kira-kira ini siapa ini? Apakah Lionel Messi lagi atau mungkin ada sosok-sosok pemain lain? Kalau bicara Lionel Messi adalah kunci, mungkin sudah biasa, Bung. Ya sudah tahu, semua orang mungkin sudah tahu gimana Messi. Kalau menurut saya karena di Barcelona dan PSG mungkin Messi punya peran lebih. Dia jadi perannya ada free role. Dia bermain tidak melulu striker, winger atau playmaker. Tiga peran itu bisa dimainkan oleh Messi. Dan di Piala Dunia ini bersama Argentina, dia juga memerankan peran itu, bisa memerankan peran itu. Selain yang pasti yang banyak tidak dibahas, mungkin pemain lain yang juga penting, Antoine Griezmann. Dia mencetak assist, biarpun belum mencetak gol ya. Karena kalau di tim Argentina ini karena sudah ada Messi, dia perannya lebih ke playmaker. Tapi di pertandingan semifinal kemarin, dia tidak cuman berperan sebagai playmaker, berani mau turun ke belakang, membantu pertahanan dengan luar biasa. Beberapa ulasan bahkan sudah menyebut sosok Kante ini ada di dalam diri Griezmann. Bisa gitu. Jadi ya memang Griezmann ternyata bisa berperan sebagai gelandang bertahan juga. Ya, ini kalau di barisan depan Argentina, Bung. Ini ada Lionel Messi, tetapi juga ada Alvarez. Ya. Kemarin mencetak gol juga dua. Ya. Ketika mengalahkan Kroasia. Ya. Kemudian ini posisi untuk Lionel Messi ini seperti apa nanti? Karena sepertinya dari pelatih Prancis tampaknya sudah mewaspadai, ada perbedaan posisi sepertinya. Ya, seperti yang saya bilang tadi, Messi tidak diplot oleh Scaloni kamu harus gimana. Dia menyesuaikan, dia mau free roll lah, istilahnya free roll. Dia mau bermain melebar ke sayap, agak masuk ke dalam, mengambil bola, membantu serangan, mencetak gol, itu semua bisa dilakukan Messi. Dan yang menarik ini Julian Alvarez ini, penyerang Manchester City sebelumnya di River Plate ini. Memang di Manchester City belum mendapat banyak menit bermain karena pesaingnya Phil Foden. Tapi ternyata dia membuktikan di sini di timnas mencetak 4 gol sudah. Sampai sejauh ini 4 gol, hanya kalah dari Messi 5 gol dan Mbappe. Bukan tidak mungkin nanti dia akan tampil lebih cemerlang lagi bersama Messi. Nah, ini kuncinya juga mungkin Messi memiliki tandem, bukan tandem dalam artian benar-benar tandem penyerang gitu ya. Dia punya rekan bermain di sisi depan yang tepat dalam sosok Julian Alvarez itu, Bung. Ya. Ini yang mungkin akan menjadi pembeda nanti. Entah nanti Messi mencetak gol atau tidak. Kalau tidak Messi, ya Julian Alvarez, seperti itu, Bung. Oke. Untuk peluang Marcos Acuña mungkin untuk menjadi starter seperti itu. Oh, Marcos Acuña juga tidak bisa dipandang remeh. Ini back sayap kiri. Kalau Prancis punya Theo Hernandez, Argentina punya Marcos Acuña. Kemarin mendapatkan penalti. Satu aksinya masuk ke kotak penalti berbuah
tendangan penalti ya. Dari situ bisa digambarkan seperti apa permainannya. Tidak kalah dengan Theo Hernandez. Jadi nanti sisi kiri pertahanan kedua tim akan sama-sama kuat, sama-sama kuat. membahayakan. Ya. Oke, baik. Ya, kita bicara soal mungkin dari sejarah histori tim ini. Kalau Prancis ini sudah berapa kali sampai sejauh ini juara barangkali? Oh ya, Perancis 2 kali sama seperti Argentina juara Piala Dunia. Perancis 1998 dan 2018, Argentina 1978 dan 1986. 36 tahun, Bung. Argentina menanti panjang sekali itu 36 tahun. Dan ini banyak yang bilang ini waktunya Messi, momennya Messi. Ibrahimovic bilang seperti itu. Ya memang sudah tertulis, sudah takdir bahwa Piala Dunia ini mungkin milik Messi. Itu pendapat. Prancis akan punya tugas berat untuk mempertahankan. Ya, mempertahankan lebih susah, Bung, daripada meraih ya. Bahwa mempertahankan gelar Piala Dunia itu sangat susah. Tapi bukan tidak mungkin nanti dengan materi pemain yang kedalaman skuad yang bagus dari pasukan Didier Deschamps bisa membuat sejarah lagi, lebih panjang sejarahnya untuk timnas Prancis. Ya, mungkin soal susunan pemain, Bung, mungkin bisa ada gambaran dari kedua tim ini. Oke, yang menarik ini adalah Lionel Scaloni tidak hanya bermain dengan formasi 4-3-3 atau 4-4-2 seperti yang terakhir dimainkan, tapi juga ternyata sempat main dengan 5 back 5-3-2, tapi itu saat di perempat final melawan Belanda. Itu pun untuk mengantisipasi Denzel Dumfries, ini back sayap kanan Inter Milan yang luar biasa. Jadi dari situ bisa bisa terlihat bahwa Scaloni ini orang yang taktikal, muda, taktikal. Dia bukan tidak mungkin akan mengubah formasi. Tapi kalau menurut saya di final nanti kekuatan sayap Prancis beda dengan Belanda. Prancis mungkin akan lebih menitipkan di sayap kiri, Theo Hernandez itu. Nah, yang menarik, Bung, ini yang juga bisa dieksploitasi. Mbappe ya di kiri ya. Ya, ini akan panas ini persaingan di sini. Jadi menurut saya Scaloni masih akan pakai 4-3-3 atau 4-4-2. 4-4-2 dengan Messi di depan bersama Julian Alvarez. Ya. Lalu di gelandang. Nah, ini pertarungan di lini tengah ini akan sangat menarik. Argentina memiliki gelandang bertahan yang sangat tangguh dalam sosok Rodrigo de Paul, McAllister, dan Leandro Paredes. Ini pemain Juventus pinjaman dari PSG. Nah, jika 3 pemain itu bermain, Enzo Fernandez itu akan lebih menyerang, lebih membantu serangan. Ya, jadi minimal ada 3 gelandang bertahan yang akan mempertahankan lini tengah. Lalu di belakang masih akan ada Molina di back sayap yang sudah kembali, Romero back Tottenham, Otamendi, dan Aguina back sayap kiri. Mungkin akan 4-4-2 masih akan dimainkan oleh. Oke. Baik, cukup menarik ini prediksi untuk susunan pemain Argentina. Sekarang bagaimana dengan Prancis, Bung? Ya, kalau Prancis dari 2018 Didier Deschamps sepertinya masih suka dengan formasi baku 4-4-2-nya. Maaf. 4-2-3-1. 4-2-3-1. Dia lebih suka memasang satu ujung tombak. Di 2008 di 2018 Olivier Giroud dia pasang sebagai ujung tombak. Di 2022 seharusnya Karim Benzema, tapi sayang cedera, dan itu menjadi berkah juga bagi Giroud
untuk menjadi ujung tombak lagi. Ya. Dan itu sudah dibuktikan dengan permainannya yang luar biasa. Jadi masih akan pakai 4-2-3-1, Bung. Giroud di depan sebagai ujung tombak, didukung oleh Antoine Griezmann di belakangnya, tepat di belakangnya sebagai pemain nomor 10, playmaker. Lalu ada Ousmane Dembele dan Kylian Mbappe di sisi kiri. Ya. Nah, ini dua gelandang bertahannya. Ini kok menurut saya Tchouaméni dan Rabiot harus bekerja keras melawan 3 gelandang bertahan dari Argentina tadi yang saya sebutkan tadi. Tchouaméni mainnya oke. Pengalaman, Bung, yang belum. Ya. Jadi pengalaman itu penting, nggak cuma teknis, permainan teknis. Rabiot cukup lah, tapi dengan hanya 2 gelandang bertahan, double pivot, Tchouaméni dan Rabiot, jika memang seperti itu kok sepertinya Argentina masih akan unggul di lini tengah. Padahal lini tengah itu akan menentukan permainan ke depan seperti apa, mencetak golnya seperti apa, penguasaan bola seperti apa. Dan di sisi belakang masih akan ada Jules Koundé sebagai bek kanan. Sebenarnya ini adalah bek tengah, dia lebih dimainkan ke dalam, padahal masih ada Benjamin Pavard itu kemudian Benjamin Pavard bahkan belum dimainkan. Iya, belum dimainkan sama sekali. Dia pemain alami bek kanan sebenarnya. Lalu masih akan ada Varane pastinya. Nah, yang kemarin Upamecano tidak bermain, digantikan Ibrahima Konate, bek Liverpool, dan tampil luar biasa, Bung. Bikin tackle, duel aerial menang terus. Menurut saya kok nanti masih akan dipakai oleh Didier Deschamps. Jadi akan masih berduet sama Rafael Varane di jantung pertahanan, dan di kiri Theo Hernandez. Ini pemain yang bisa menjadi pembeda juga, tapi tapi harus waspada juga ketika dia naik kehilangan bola. Wah, ini pemain Argentina bisa menusuk dari kanan, bisa mengeksploitasi pertahanan dari sisi kanan ini. Ya, mungkin ini terakhir, Bung. Prediksi skor. Seperti apa ini penerawangan Bung Jokowi? Sangat menarik ini pasti ya kan. Kalau menurut saya karena di lini tengah ya, Bung, itu pertarungan di lini tengah akan sangat menentukan. Dan menurut saya dengan materi pemain dan formasi yang saya prediksi tadi, Argentina akan lebih unggul sedikit di lini tengah. Itu akan mempengaruhi skor. Saya mungkin 3-2 untuk Argentina. 3-2 untuk Argentina. Ya, itulah pembahasan dan perbincangan saya bersama dengan Bung Jokowi seputar prediksi dan ulasan jelang pertandingan partai final Piala Dunia 2022 Qatar antara timnas Argentina yang akan berhadapan dengan juara bertahan timnas Prancis. Laga Argentina versus Prancis ini akan digelar pada Minggu malam pukul 10 malam. Baik, benar-benar cukup sekian. Kita berjumpa di Bincang Bola edisi berikutnya. Salam olahraga.